Sepeda motor hilang di kantor polisi. Pelakunya adalah polisi, korbannya juga polisi. Nah ini nggak malu sama banner bang? Ya Allah, masa nggak? Ya Allah, bapak, woi udah tua, woi. Astagfirullahaladzim, istighfar gua. Heboh, ditemukan keripik pisang rasa di Bogor. Oh ini ketika di luar nih. Oh tuh orang itu. Ya nangis, gembel. Ya goblok. Abis bikin salah begitu kelakuan lu menjijikan, lu yang nangis playing victim banget, gembel. Nih, kakek saya kawinnya sama jin. Kakek lu tahu nggak? Jin. Iya, nikah sama jin kakek saya. Kakek lu beneran? Demi Berarti Allah. lu pernah lihat jin dong? Gue pernah lihat jin. Demi Allah demi Rasul. Baru Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa meminta pertolongan dan bantuan kepada jin, setan, dan makhluk gaib yang lain hukumnya tidak diperbolehkan dalam Islam. Orang-orang yang melakukannya akan berdosa karena telah melakukan perbuatan haram. Ya. Di tengah-tengah itu bahwa demi Allah gimana? baru nih gue pernah lihat jin. Kalau kakek gue nikah itu dulu di kampung gue tuh cerita bahwa kakek buyut lu itu nikah dengan jin. Sampai sekarang juga keturunan gue dari kalangan jin ada. Nih, kakek saya kawinnya sama jin. Hidup di dunia tuh keras bro. Hidup di dunia, hidup di Indonesia, hidup di Jakarta keras. Kita harus melakukan banyak hal untuk make sure kita bisa survive. Dan caranya kan masing-masing ya. Maksudnya mungkin cara normalnya adalah bekerja, hidup, bermasyarakat, berangkat jam 8, pulang jam 5, ngumpulin uang cukup banyak untuk memiliki kebebasan finansial tersebut untuk lu pensiun di usia yang matang dengan keuangan yang memadai. Tapi kan gak semua orang memilih untuk bekerja 8 ke 5 gitu loh. Selamat datang kembali di KDS BBS. Enggak, kita tuh udah berkali-kali ngelihat dia loh, dan semua apa yang segala macem tuh aneh. Kemarin orang salah fokus ketika gua ngebawa perkara Jijik video banget ini. gitu, masih bagusan kotoran di sampah, kotoran di tong sampah sama di WC gitu loh, dibanding si Panji gitu. Karena apa kan lihat lawakannya kok norak banget gitu. Dan akhirnya sekarang ini dia memang udah jadi sampah beneran ya, dibully oleh masyarakat banyak. Pertanyaannya adalah dibully oleh masyarakat banyak itu siapa? Orang berpihak kepada Panji Pragiwaksono yang dia sebutkan masyarakat banyak. Ya mudah-mudahan dia ini tobat ya, jangan sampai lagi hinaan dijadikan alasan untuk mengkritik gitu. Dia ngomong mengkritik itu nggak boleh pakai hinaan, tapi dia menghina. Maksudnya Kata kritik itu kadang menjuru kata fisik ya, Hah? atau mengatakan fisik langsung ya, bukan mengkritik kebijakan. Iya, nggak boleh itu Panji itu. Dia juga harus sadar diri. Dia menghina Pak Gibran. Pak Gibran itu wakil presiden, ganteng, cerdas. Lah dia apaan? Hah? Mukanya aja kayak ikan betok. Panji itu kalau dijajarin sama Gibran, jauh Pak, kesetnya Gibran. nggak, lu mau tahu the funniest part of this? Panji Pragiwaksono ngebikin stand up spesial. Stand up spesialnya ditonton sama banyak orang. Salah satu beatnya adalah tentang Gibran ngantuk. And then ada orang ngebelain Gibran, ngebelain wapres kita kayak gini. Di sisi lain ada video ini. Ente mau syuting kok malah ngantuk gitu sih, Cok? Gue mah gak ngantuk kali, yang ngantuk mah dia. Mas, biar nggak ngantuk kok kita makasih. Maksudnya orangnya loh chill. Kenapa lu membela sesuatu yang tidak perlu dibela? Orangnya lucil. Makanya ketika ngebahas yang video Panji Pragiwaksono itu, ngebahas isu stand up itu, and then Wapres ngeluarin video dengan back sound dari lagu rap yang dimiliki oleh yang stand up,
Maksudnya kayak chill aja gak sih? Maksudnya yang dijadiin jokes chill, yang ngejokes chill. Mas Gib mah emang selalu santai, pendukungnya nih yang enggak. Nah, maksudnya kok bisa lu membela sesuatu yang tidak perlu dibela? Sebegitunya banget lagi, maksudnya. Apakah gua akan bilang nyari duit susah? Mungkin. Nyari duit susah, bro. Susah. Anyway, untuk ngasih tahu seberapa susahnya nyari duit, ada rel kereta sepanjang 3 meter diduga mau dicuri. Rel kereta 3 meter mau dicolong. Nah, keras. Negara ini keras, bro. Diduga ada aksi percobaan pencurian besi rel terjadi di Jalan Raya Bekasi Barat, Jatinegara, Jawa Timur. Anjay. Jalan Raya Bekasi Barat tapi di Jatinegara, itu juga gua. Nah, jadi ceritanya ini tuh kayaknya kegeletak gitu. Maksudnya udah nggak kepake nih. Terus ada 7 orang yang pengen ngebawa besi rel bekas tersebut. Tapi sebelum dibawa, kepergok sama security, diomelin lah. Gokil. Besi rel kereta. Bro. Mahal sih harusnya ini mah. Mahal, bro. 3 meter berapa kilo ini kira-kira? Jadi duit sih, coba lu bayangkan besi ini berhasil sampai di rumah pencuri. Karena orang 7 nih katanya, ada orang 7 gotong-gotong besi rel untuk dibawa. Sebelum dijual, harusnya mereka menyembunyikan barang bukti dulu dong. At least seminggu 2 minggu baru dia jual. Dibawa nih, taruh rumah kan. Istrinya ngelihat, bawa apa lu? Besi apa lu? Ini udah antar ada mau dijual. Gila lu. Aduh, gak ketemu lagi anjing, gak lucu banget. Ini adalah bridging menuju berita kita yang lucu beneran, bro. Itu maksud gua. Elah, tai lah. Orang nonton kecewa banget. Sepeda motor hilang di kantor polisi. Pelakunya adalah polisi, korbannya juga polisi. Nah, ini udah lama sebenarnya, kejadiannya sendiri udah cukup lama, tapi rasa komedinya tuh masih terpatri di kepala sampai sekarang karena ya Allah, kok bisa? Menurut lu aja. Detailnya. Ceritanya di Deli Serdang ada seorang polisi. Namanya Bribda Angga, personel Polresta Deli Serdang, umurnya 22 tahun. Bribda Angga ini punya sebuah motor. Motornya adalah CRF 150L, motor trail gitu. Yang harganya kurang lebih 33-35 juta, tergantung varian, tergantung warna apa segala macam. Gue nggak gitu ngerti, gue nggak punya motor ini. Tapi kayak motor ini diparkirkan korban di area barak. Setelah memarkir motornya tersebut, korban menuju masjid untuk menunaikan ibadah sholat. Nah, di sini rancu nih. Ada beberapa artikel yang bilang waktu hendak sholat, ada yang bilang ketika sedang sholat, ada yang bilang setelah selesai beribadah, setelah selesai sholat. Tapi kayak intinya di proses itu tiba-tiba motornya dibawa kabur sama senior ini. Bribda Angga kemudian menunggu motor tersebut untuk kembali, tapi tidak juga kunjung kembali. Diharapannya kayak, wah nih senior gue minjem motor kali, mau beli rokok sebat-sebat di depan gitu. Mungkin gitu ya, kita nggak tahu. Tapi ditunggu beberapa hari, motor nggak balik-balik juga. Sampai akhirnya, ini kan kejadian tanggal 31 Desember. Wah, sebelum tahun baru tuh. Nah, 2 Januarinya, karena tidak kunjung mendapatkan kabar, Bribda Angga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polresta Deli Serdang. Tanggal 5 Januarinya, senior tersebut, pelaku yang ambil motor tersebut, ditangkap. Dan setelah dilakukan penahanan, dicari tahu kronologisnya gimana, dia mengakui perbuatannya, dia mengaku ini adalah tentang faktor ekonomi, dan dia bilang motornya udah dijual ke seseorang
seharga 9,5 juta rupiah, 9,5 juta. Motor harga 30-an juta dijual 3,5 juta. Ini secara matematika sangat delogo gitu ya. Maksudnya, well, kalau jual BU sih pasti banyak yang mau, banyak yang nampung. Segitu mahalnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya, mengaku telah menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki berinisial T dengan, kok T? Bukan TNM kan? Dengan harga 9,5 juta. Enggak, di depan rumah gue nggak ada kok. Enggak, bukan gue dong. Jauh ini Medan aja. Ini motifnya adalah faktor ekonomi dan keinginan untuk menguasai sepeda motor korban. Ada sebuah motor terparkir di barak polisi, milik seorang polisi, diambil oleh polisi yang lainnya. Dan kita tahu itu adalah perbuatan yang salah. Kita tahu kalau itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu hukumannya adalah PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Diancam PTDH itu. Kita belum tahu pasti hukumannya akan seperti apa, tapi well, berita ini memberitahukan kita untuk trust no one, bro. Jangan percaya siapapun. Di dunia yang keras ini, di dunia yang sangat sekali ini, sepertinya tidak layak kita untuk mempercayai siapapun. Kok bisa kepikiran untuk maling motor? Gue sih curiganya karena ini dicolongnya di tanggal 31 Desember. Mungkin ya pengen tahun baruan sama keluarga, atau kayak keluarganya ngajakin pergi tapi mungkin gak punya duit, jadi akhirnya harus ngejual motor. Mungkin gitu. Nggak tahu pasti gue. Tapi kayak gue aja baru tahu motor trail mahal banget ternyata ya, gila. Mending beli NMAX. Lalu, waduh, tiba-tiba ganti tape dimulai dengan goyangan yang dilakukan oleh mas-mas dengan peci dan baju koko. Di belakang tulisan Isra Mi'raj dan lafaz Allah. Astagfirullahalazim. Ini AI bukan sih? Tuai kecaman publik acara Isra Mi'raj di Banyuwangi diisi oleh biduan berbaju seksi. Panitia sebut hanya sebagai hiburan panitia, tapi sepanitia-panitianya masa hiburannya di depan ini lafaz Allah. Astagfirullah. Jogetnya pun begitu, ada mas-mas nyawer. Astagfirullah. Gua kan nggak deket-deket banget ya sama, nggak, maksudnya gue nggak ngerti banget agama. Maksudnya gue masih harus banyak belajar tentang itu. Tapi di kepala gue sih ya, melakukan hal seperti ini adalah hal yang salah. Betul dong. Apakah ini bisa dimasukkan kepada pasal penghinaan agama? Waduh, apa aja. Wow. Pertanyaan, nggak ada yang demo? Waduh. Agak bro, maksudnya momen yang harusnya suci untuk mengenang perjalanan Nabi justru dikelilingi oleh hiburan dangdut dengan vokalis berbusana minimalis. Iya Allah. Ada anak kecil di sana. Iya Allah. Katanya acara khusus panitia. Ya Allah, anak kecil juga panitia. Ya Allah. Ada 2 biduan. Ya Allah. Enggak, kita nggak ada masalah sama biduan. Dan tentu nggak ada yang masalah sama Isra Mi'raj. Maksudnya kalau mau bikin acara, ya bikin. Tapi terpisah. Ini kayak lu makan Indomie, tiba-tiba di atasnya ditaruh es krim Magnum. Nah, si nyambung tuh. Lah gimana sih? Lah, nggak malu sama banner bang? Ya Allah. Masa nggak? Ya Allah, bapak, woi udah tua, woi. Astagfirullahaladzim, istighfar gua. Masa nggak ada satupun di belakang gitu yang lagi nonton sikut-sikutan kayak nggak boleh nggak sih bro gitu, maksudnya towel-towelan gitu kayak
Ih, jadi masalah ini, ntar liatin aja gitu. Udah, ini bukan pertama kali, men. Di channel ini aja udah ada 3-4 kali kita ngebahas perkara kayak ginian dan masih pada belum belajar. Ya bisa. What the? Lu pada sehat apa kagak sih? Pada kagak waras apa gimana sih? Oh, akhirnya ada klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadianto selaku Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Dusun Bangunrejo, Desa Palangharjo, Kecamatan Bonggon. Terkait dengan beredarnya video yang viral di media sosial, yaitu adanya pengajian peringatan Isra Mi'raj tersebut, memang benar adanya. Akan tetapi, elektron tersebut dilaksanakan setelah kegiatan pengajian selesai dan seluruh undangan serta kiai sudah tidak ada di tempat. Dan murni. Tar dulu. Emang kalau nggak ada kiainya berarti ini boleh? Bang. Emang kalau nggak ada undangan-undangan penting ini boleh? Ya. Digunakan untuk menghibur panitia yang sedang melaksanakan bersih-bersih setelah kegiatan. Selanjutnya saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai ketua panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Assalamualaikum. klarifikasi yang tidak mengklarifikasi. Jack apa? Apa sih? Sumpah klasik banget, men. Hampir di semua masalah tentang hal-hal kayak gini, alasannya selalu itu kayak, oh itu ketika udah selesai. Oh itu cuman gara-gara bannernya lupa dibalik. Oh ini ina. Ya Allah. Astagfirullah. Dan alasannya juga nggak make sense gitu. Maksudnya kalimatnya kan menghibur panitia yang sedang bersih-bersih. Tapi kalau lu lihat videonya kan ada anak kecil, ada ibu-ibu, ada bocah-bocah ABG yang seharusnya belum mengerti sensual kayak gitu. Ada bapak-bapak gatelin, cok. Yang joget-joget nih, apa sih? Malu sama peci bang, bener dah. Istighfar pada. Apa sih? Ya Allah, ya. Nah, penistaan agama. Apakah ini bukan penistaan agama? Wah, sih gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Enggak men, emang kagak ngerti gua. Bukankah itu adalah unwritten rules ya, maksudnya ini dua mata angin yang tidak akan bisa disatukan nggak sih? Maksudnya hadroh gitu, hiburan kan emang nggak bisa yang lain gitu, maksudnya hadroh ya. Hadroh, marawis. Gue pernah belajar marawis. Gue pernah belajar marawis, bagus. Ibu-ibu hadroh gitu, pam gitu. Rapatnya gimana rapat, Pak? Kita kan ada acara Isra Mi'raj. Nanti kita akan mengundang ustadz apa segala macem. Tapi nanti ketika panitia lagi pada beberes, ngundang siapa ya, Pak? Marawis kan? Oh, masa marawis lagi? Masa gitu apa maksudnya? Siapa orang yang tiba-tiba hadir dengan ini kayak biduan aja? Nah, lu pengen tahu banget gua. Jadi maksudnya habis pengajian langsung maksiat. Allahu Akbar. Wow. Close dulu, udah kita ganti yang lain. Ini bapak-bapak yang pakai peci sambil begini-gini disuruh istighfar ya, Ge. Jauh banget itu kayaknya. Belajar di mana itu ya Allah. Anyway, harusnya tadi ini setelah yang per polisi-polisian ini soalnya masih lucu ini. Heboh, ditemukan keripik pisang rasa di Bogor. Lo tau gak sih, pertama kali gue ngeliat berita ini di kepala gue langsung kayak, gimana kalau lebaran? Coba lu bayangkan, lu lagi main ke rumah temen lu kayak temen lu kayak menyambut gitu, monggo silakan masuk, monggo dikeresaaken, oke.
lu duduk terus kayak temen lu, oh bentar ya gue ngambil minum dulu gitu. Terus lu di meja itu terus kayak, oh keripik pisang nih, enak nih kayak buka terus makan. makan temen lu datang bawa minum, oh sorry ya nih minumnya, loh lu udah gue nggak tahu efeknya apa sih. Ini metamfetamin kan? Metamfetamin itu efeknya apa sih? Apa langsung wah let's go, ayo kita nguli, wah. Keripik pisang. Ya, jadi gini. Ini udah lama sekali beritanya. 23 Desember sebenarnya. Jadi 23 Desember itu Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor kan nyita-nyitain barang-barang yang ada hubungannya dengan narkotika, narkoba gitu-gitu kan. Terus diantara salah satu barang bukti itu ada 5 kilogram keripik pisang yang ternyata mengandung zat yang diduga narkoba. Asumsi awalnya adalah ini bukan pisang terus ditaburin bubuk enggak. Jadi kayak pisang dikasih essence. Jadi kayak gua nggak tahu, mungkin sabunya ditaruh air terus kocok-kocok terus disemprot gitu apa gimana. Tapi emang bener kalimatnya. Kalimatnya adalah kalau infonya itu perkara keripik pisang disemprot sama zat yang mengandung. Jadi disemprot, bro. Lucu banget ya Allah. Rasanya bikin ketagihan. Enak banget nih, gila gue ketagihan banget. Berdasarkan bukti Kejari Bogor, keripik pisang ini bukan barang yang dipasarkan secara luas di pasar umum, tapi lebih merupakan sesuatu yang dibuat oleh pelaku untuk dikonsumsi sendiri atau di kalangan terbatas gitu. Jadi kayak masih eksperimen katanya, masih mencoba pangsa pasar baru. Nah itu. Anjing. Keripik pisang pakai narkoba aja nih batu goblok. Coba bayangkan yang bertamu adalah kakek-kakek nenek-nenek. Langsung gue nggak tahu sabu tuh gimana sih efeknya, apakah upper atau downer gue nggak tahu. Kayak kalau upper kan akhir-akhir langsung wow aku semangat tuh. Datang lemes sih, tiba-tiba pulang wah cerah betul, kayak cerah. Anyway, nih. Ini adalah hal tertolol tahun ini. Saking tololnya ada di level yang sangat menjijikan, men. Gini. Ada sebuah Transjakarta, koridor 1A rute Pantai Maju, Balai Kota. Di hari Kamis sore, kalau nggak salah sore, jam 6:30-an, jam 6 sampai 6:30 malam, itu ada seorang pria yang melakukan tindakan asusila. Oh ini videonya. Seorang pria lakukan masuk di bus Transjakarta hingga mengenai penumpang lain. Yang cewek-cewek ke depan aja, yang cewek-cewek ke depan. Shock banget, tiba-tiba ada yang teriak, lu coli ya? Abis itu orang-orang teriak sampai ada yang mau muntah. Dan ternyata banyak yang kena kam atau sampai basah ke jaket satu cewek. BTW jangan hujat cara ceritanya soalnya shock banget dan gak biasa. Bang. Oh ini orangnya nih, pelakunya nih. Ya temen-temen nih, Ada ini di update-nya, Bang. Jakarta Ada di Sawi nih. Ada berita. Ya. Iya. Wow. Oh mampus goblok. Pukulin aja mbak. Mengkad otaknya anjing. Jijibat you. Tololnya. Di sini dia beralasan tadi ada cowok pegang-pegang saya. Hah? Sambil lucu cowok, sekali lagi cowok. Yang bener cowok kalau dipegang sesama harusnya marah gak sih? Bukannya kayak enakan lah. Dia nangis. Kita nggak bolehin turun dulu, beberapa ada yang diminta jadi saksi. Dia nangis sampai diteriakin dan akhirnya si pelaku ini diturunin di halte museum sejarah dan kena tonjok temen atau pacar si cewek. Gue pasti akan nonjok juga sih itu. Tampol bang, tampol ya bang. Tampol.
Berasa batuk. Sampai sini dia ditahan dulu sambil menunggu diproses. Cewek baju coklat itu yang jaketnya kena kam. Cewek baju putih yang bela dan nampar. Cowok jaket biru yang nonjok. Keren mbak, semoga pelaku dihukum seberat-beratnya. Oh amin. What the bro? Jadi runtutan kejadiannya adalah ada seorang penumpang laki-laki nyium bau cairan mencurigakan di sekitar area tempat duduk. Baunya tuh aneh banget dan ya sepertinya bau-bau kaporit atau apa gitu. Penumpang tersebut kemudian menegur seorang pria yang dicurigai melakukan perbuatan tidak senonoh. Pada saat bersamaan, penumpang perempuan di dekat lokasi kejadian menyadari pakaiannya basah akibat cairan tersebut. Ya Allah, jijik banget. Situasi di dalam bus sempat memanas setelah rekan korban memarahi terduga pelaku. Awak bus Transjakarta langsung mendatangi lokasi dan menemukan cairan yang telah berceceran di lantai bus. Terduga pelaku kemudian berpindah ke bagian belakang bus karena posisi bus masih ada di tol. Petugas belum dapat melakukan penindakan. Akhirnya setelah 30 menit keluar tol, langsung keluar di halte, dia diborgol, diamanin, ditampol. Pada akhirnya nanti diserahkan ke kantor kepolisian. Ini bener-bener orang rame men. Rame banget karena menjijikan sekali lu. Oh ini ketika di luar nih. Oh tuh orang itu. Ya nangis, gembel. Ya goblok. Abis bikin salah begitu kelakuan lu menjijikan, lu yang nangis playing victim banget, gembel. Sorry. Enggak, masalahnya setelah dicari tahu keluar artikel-artikel tertentu, tiba-tiba headline-nya adalah 2 pria ini di Transjakarta jadi tersangka. 2? Apa maksud lu 2? Polisi menangkap 2 pria berinisial HW dan FTR yang diduga melakukan di dalam bus Transjakarta. Hah? Kedua pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hah? What do you mean 2? Anjing, mereka ngadu cepet-cepetan apa gimana? Hah? Tukeran tangan mereka, yang satu megang ini, satu megang ini. Apa anjing maksudnya? What the f***? Kok 2? Kedua pelaku dijerat pasal tindak pidana asusila di muka umum 406 KUHP. Ini apa cuy? Ini ada artikel yang menjelaskan lebih detail ya. Kedua pelaku dijerat pasal 406. Ia menjelaskan peristiwa tersebut terjadi di dalam bus Transjakarta yang sedang melaju dari jalan tol Pelabuhan Gedong Panjang, kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Saat kejadian, bus dalam kondisi cukup padat dan korban berdiri di bagian depan kedua pelaku. Korban ini maksudnya yang cewek ya. Berdasarkan penyelidikan sementara, kedua pelaku diketahui baru saling mengenal sekitar 3 hari sebelum kejadian dan sepakat pulang bersama usai bekerja. Oh, lanang suka lanang, cok, nggak teli kon cok. Mereka berjanji bertemu di halte busway Pantai Indah Kapuk sebelum melanjutkan perjalanan dengan bus TJ. Di dalam bus, pelaku HW diduga melakukan perbuatan asusila terhadap pelaku FTR. Lanang mau melakukan itu ke lanang hingga mengeluarkan cairan yang mengenai pakaian bagian belakang korban. Lanang begituan sama lanang di dalam busway kena korban cewek. Allahu Akbar. Cairan tersebut kemudian menetes hingga ke kaki korban. Gelimat goblok. Awalnya korban mengira cairan tersebut berasal dari pendingin ruangan bus, namun korban mulai curiga setelah mendengar teriakan seorang penumpang laki-laki yang menegur pelaku dan menyebut adanya tindakan tidak senonoh. Lah tolong aja, pantas ada 2 orang cowok ditangkep. Ih, gay. Di tempat publik. Goblok. Peristiwa tersebut dilaporkan kepada petugas TJ dan kedua pelaku langsung diamankan oleh kondektur. Diserahkan kepada pihak kepolisian. Kedua pelaku berhasil diamankan. Ih, tolol banget bro. Ih, goblok. Asik gak otak ya lu. So gak telit cok, bajingan. Ih, sumpah kagak danta banget. Ih, manusia-manusia. Soal gini, ketika ngelihat ini pertama kali, memang sebenarnya gaydar gue nyala sih. Maksudnya kayak ya gimana ya?
seperti ada yang aneh gitu. Apalagi di sini kayak di sini dia berasan tadi ada cowok pegang-pegang saya sambil nunjuk cowok, sekali lagi cowok. Jadi dia pegang-pegang sama cowok, terus dia ngeluarin titik dari celana. Apaan lu goblok? Ih. Apa sih? Hei. Oh. Ada orang yang bilang kayak jambak aja Kak, jambak. Jangan nanti kesenangan. Lucu banget. Larangan gatel. Olahraga dulu Pak, tampol. Ya sudah diserahkan kepada pihak kepolisian 406 KUHP itu di KUHP baru pasal penjara paling lama 1 tahun, denda 10 juta. Wih. Oh, bisa kena TPKS juga maksimal 4 tahun. Mampus. Mati naik bang. Berhati-hatilah untuk kawan-kawanku yang sering menggunakan transportasi publik. Percayalah, kalian akan dibantu banyak orang jika kalian berani untuk kayak pointing out kayak anjing lu ya, orang bener-bener tadi kayak lu ya, oh goblok, pak gitu. Oh, rame orang pasti bakal dengan senang hati mukul, bro. Yakin gua. Gue juga di situ kalau gua pasti mukul aja. Nah, berhati-hati ya. Kasih tahu keluarga lu, hati-hati karena orang stres banyak banget. Indonesia ada 280 juta. Populasi di Jakarta itu 11 jutaan. Belum lagi orang-orang luar Jakarta yang bekerja menuju Jakarta. Margin error 5% aja tuh banyak banget loh. Yang artinya lu akan ketemu orang stres banyak. Berhati-hatilah. Tampol. Itu aja berarti untuk video gue kali ini. Kita akan ketemu lagi di video lainnya, di pembahasan lainnya. Oh, sebenarnya gue pengen ngomongin perkara tol ditutup ini sih. Ya nextnya aja berarti ya. Ini juga nggak yang gimana-gimana banget nih perkara tol. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan kekerasan bukanlah jalan, kekerasan bukanlah solusi. Hanya lemparkan pukulanmu di saat-saat yang tepat saja, di saat-saat yang membutuhkan saja. Dan waktu yang tepat itu adalah sekarang. Waktu bak. Goblok. Orang berdua ngadu coba begitu di Transjakarta. Tolong. Gak otaknya najis. Bye-bye, thank you.